Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tanjung Pinang dan Peraturan Wali Kota Tanjung Pinang Nomor 33 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Mempunyai tugas membantu Wali Kota Tanjung Pinang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah. Tugas pokok Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Wali Kota di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini, PAUD, dan pendidikan non-formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah pertama, dan bidang pembinaan ketenagaan. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Upaya menjalankan tugas dan fungsi serta program pendidikan, pemerintah Kota Tanjung Pinang membentuk susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Subbagian, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP, Bidang Pembinaan PTK, dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjung Pinang Nomor 33 Tahun 2023 tentang uraian tugas pokok, fungsi, organisasi, dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Upaya memberikan pelayanan pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang memiliki 96 personil pegawai struktural, terdiri dari 54 ASN dan 42 non-ASN. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang juga memiliki 1.141 tenaga pendidik berdasarkan jenjang dan status kepegawaiannya, terdiri dari 825 guru PNS dan 106 guru PTT, 210 guru THL, 10 pegawai P3K, 41 tata usaha PTT sekolah, dan 278 tata usaha THL sekolah. Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang juga membawahi 201 sekolah yang terbagi ke dalam 97 sekolah jenjang taman kanak-kanak formal dan non-formal, 70 sekolah dasar negeri dan swasta, dan 34 sekolah menengah pertama negeri dan swasta. Visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Memajukan pendidikan untuk Tanjung Pinang merupakan visi Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang yang terbagi ke dalam dua misi Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, yakni peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan pelayanan pendidikan. Bergerak bersama semarakkan Merdeka Belajar merupakan moto Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang dalam menjalankan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang periode 2018-2023. Untuk mewujudkan itu, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang menyusun sejumlah program arah pembangunan pendidikan yang terbagi ke dalam melaksanakan wajib belajar 9 tahun dan penyelenggaraan pendidikan yang murah dan terjangkau serta menetapkan target capaian dari arah tujuan pendidikan. Melaksanakan pemerataan sarana dan prasarana belajar, mengajar, disertai penyebaran guru-guru berkualitas yang merata di setiap sekolah. Melaksanakan pemerataan peserta didik sesuai dengan zona sekolah di tingkat pendidikan sebelumnya. Menjadikan dan mewujudkan lembaga pendidikan formal, non-formal, yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetitif. Menanamkan pendidikan akhlak, sopan santun, tata krama, dan adat istiadat yang baik sejak dini, mulai tingkatan PAUD kepada peserta didik dan menjadi mata pelajaran wajib di setiap tempat penyelenggaraan pendidikan baik negeri maupun swasta.
Dalam mengimplementasikan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang melakukan berbagai strategi, di antaranya memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Tanjung Pinang untuk mengembangkan kompetensi dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, mengikuti berbagai pelatihan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah atau lembaga lainnya. Melakukan kerjasama pendidikan dan daerah, instansi lain sebagai langkah awal dalam merealisasikan peningkatan mutu, pendidikan, dan tenaga kependidikan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang memberikan bantuan beasiswa dari pemerintah pusat untuk siswa yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik jenjang SD dan SMP. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Pendidikan menganggarkan pengadaan seragam sekolah gratis untuk siswa baru jenjang SD dan SMP sekota Tanjung Pinang. Memprogramkan pengadaan mobiler dan alat pembelajaran untuk jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP, baik melalui APBD Kota Tanjung Pinang, APBD Provinsi Kepulauan Riau, maupun APBN. Merencanakan pembangunan dan rehabilitasi RKB, perpustakaan dan jamban untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, baik melalui APBD Kota Tanjung Pinang, APBD Provinsi Kepulauan Riau, maupun APBN. Merencanakan pembangunan unit sekolah baru, merencanakan pengadaan spot WiFi di sekolah jenjang pendidikan SD dan SMP demi untuk menunjang pembelajaran siswa. Pemberian insentif pada guru honor PAUD. Merencanakan kegiatan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dan rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang dipimpin oleh kepala dinas yang berkompeten di bidang pembinaan PAUD dan non-formal, bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, dan bidang pembinaan ketenagaan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang berperan penting dalam memimpin, mengkoordinir, menyelenggarakan, membina, serta mengelola seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di lingkungan Dinas Pendidikan. Menyiapkan, menyusun, dan merencanakan serta menyampaikan gagasan usulan program, pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan, dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas dinas. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang juga berperan penting dalam menjalin kerjasama, mengkoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas dinas, dan melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengkoordinasian seluruh fungsi dinas. Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Cerdas merupakan moto pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang yang terintegrasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Cerdas bermakna cepat, efektif, dan efisien, responsif, disiplin, akuntabel, dan sopan. Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang berperan penting dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang menyelenggarakan fungsi koordinasi penyusunan kebijakan rencana program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, dan pembinaan ketenagaan. Koordinasi pengelolaan dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, dan pembinaan ketenagaan. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, dan pembinaan ketenagaan. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan. Koordinasi penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitas bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, dan pembinaan ketenagaan. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Kependidikan.
koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pembinaan SD, pembinaan SMP, dan pembinaan ketenagaan. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan non-formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, dan pembinaan ketenagaan. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan. Koordinasi pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan, meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional SMP dan kesetaraan, fasilitasi akreditasi sekolah, fasilitasi pengembangan karir pendidik, dan tugas-tugas pembantuan lainnya. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya. Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Urusan Umum dan Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi urusan ketatausahaan kerumah tanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan, bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitas bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan. Pengelolaan administrasi umum meliputi pengelolaan naskah dinas, penetapan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumah tanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, pengelolaan urusan kenaikan gaji berkala di lingkungan Dinas Pendidikan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pembinaan ketenagaan. Selain itu, Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang berperan penting dalam koordinasi dan penyusunan bahan kerjasama, publikasi, dan hubungan masyarakat tentang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pembinaan ketenagaan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan organisasi tata laksana dan pengelolaan kepegawaian, penyusunan laporan pelaksanaan organisasi tata laksana dan pengelolaan kepegawaian, pelaksanaan pengelolaan aset, barang dinas, baik bergerak maupun tidak bergerak di lingkungan Dinas Pendidikan, pelaksanaan tugas pembantuan umum dan kepegawaian, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya. Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non-formal Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non-formal. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, bidang PAUD dan pendidikan non-formal Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan, penerbitan rekomendasi teknis pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Selain itu, bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non-formal Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, melaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Pelaksanaan urusan tugas pembantuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal, dan serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya. Bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non-formal terbagi ke dalam dua seksi, yakni Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non-Formal,
dan seksi peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal. Seksi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, urusan kelembagaan dan sarana prasarana. Sedangkan seksi peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, urusan peserta didik dan pembangunan karakter. Bidang pembinaan SD. Bidang pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pembinaan SD. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, bidang pembinaan SD menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana, serta didik dan pembangunan karakter SD. Pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana, serta didik dan pembangunan karakter di SD. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD. Penyusunan bahan penerbitan, rekomendasi teknis pendirian, penataan, dan penutupan lembaga pendidikan SD. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik, dan pembangunan karakter di SD. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik, dan pembangunan karakter di SD. Pelaporan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik, dan pembangunan karakter di sekolah dasar. Pelaksanaan urusan tugas pembantuan di SD, dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya. Bidang pembinaan SD terbagi ke dalam dua seksi, yakni seksi kelembagaan dan sarana prasarana SD dan seksi peserta didik dan pembangunan karakter SD. Seksi kelembagaan dan sarana prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan SD, urusan kelembagaan dan sarana prasarana. Sedangkan seksi peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan SD, urusan peserta didik dan pembangunan karakter. Bidang pembinaan SMP. Bidang pembinaan sekolah menengah pertama, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembinaan SMP. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, bidang pembinaan SMP menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter di SMP. Melaksanakan kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter di SMP. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SMP. Penyusunan bahan penerbitan, rekomendasi teknis pendirian, penataan, dan penutupan lembaga pendidikan SMP. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter di SMP. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum dan penilaian, kelembagaan, dan sarana prasarana, peserta didik, dan pembangunan karakter di SMP. Pelaporan kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter di SMP, pelaksanaan urusan tugas pembantuan di SMP, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya. Bidang pembinaan SMP terbagi ke dalam dua seksi, yakni seksi kelembagaan dan sarana prasarana SMP, dan seksi peserta didik dan pembangunan karakter SMP. Seksi kelembagaan dan sarana prasarana SMP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan sekolah menengah urusan kelembagaan dan sarana prasarana. Sedangkan seksi peserta didik dan pembangunan karakter SMP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan SMP, urusan peserta didik, dan pembangunan karakter. Bidang pembinaan ketenagaan.
Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembinaan ketenagaan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, bidang pembinaan ketenagaan menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD, dan pendidikan non-formal, SD dan SMP. Penyusunan bahan kebijakan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non-formal SD dan SMP. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non-formal SD dan SMP. Penyusunan bahan rekomendasi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkungan dinas pendidikan. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non-formal SD dan SMP. Penyusunan pengelolaan kepegawaian, pendidikan, dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non-formal SD dan SMP. Pelaporan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non-formal SD dan SMP. Pelaksanaan urusan tugas pembantuan ketenagaan meliputi pendidikan dan tenaga kependidikan, dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya. Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang terbagi ke dalam 2 seksi, yakni Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non-Formal, dan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non-Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan ketenagaan, urusan pendidik, dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non-formal. Sedangkan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan ketenagaan, urusan pendidik, dan tenaga pendidik SD. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Pengawas sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang merupakan ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan, baik di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang terdapat 11 pengawas sekolah yang terbagi ke dalam 3 jenjang. 2 orang pengawas di tingkat taman kanak-kanak dan PAUD, 4 pengawas di tingkat sekolah dasar, dan 5 pengawas di tingkat sekolah menengah pertama. Pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang melaksanakan tugas pokok, pengawasan akademik dan manajerial pada setiap satuan pendidikan seperti penyusunan program, pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan SNP, penilaian bimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus. Hal ini mengacu pada Bab 2 Pasal 5 Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional, pengawas sekolah, dan angka kreditnya. Pengawas SMP. Pengawasan sekolah SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang memiliki peran penting dalam supervisi manajerial di sekolah, seperti administrasi pengajaran, administrasi kesiswaan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Selain itu, pengawasan yang dilaksanakan di jenjang tersebut juga meliputi pengawasan manajerial administrasi kepala sekolah, seperti pengelolaan peserta didik, pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan, pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran,
dan pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan pembiayaan sekolah. Selain itu, pengawasan pengelolaan tata usaha, pengelolaan organisasi, pengelolaan humas, pengelolaan bimbingan dan konseling juga dilakukan pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Upaya itu dinilai sebagai strategi mendorong meningkatkan kinerja guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya, serta meningkatkan mutu pendidikan di Kota Tanjung Pinang. Salah satu pengawasan yang dilakukan dalam bentuk supervisi akademik, yaitu supervisi proses pembelajaran. Pengawas SD. Pengawas sekolah di tingkat sekolah dasar melaksanakan supervisi pembelajaran. Supervisi pembelajaran merupakan bagian dari pembinaan, seperti pembukaan pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, kegiatan penutup, kesesuaian RPP dengan pembelajaran, penguasaan materi guru, penggunaan media pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran, pembelajaran yang menarik, pengelolaan kelas, pembangunan sistem penilaian dan evaluasi, kondisi, fisik, dan penampilan guru, serta kemampuan guru menggunakan teknologi informatika. Upaya ini dinilai sebagai langkah untuk mendorong meningkatkan kinerja guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya, serta meningkatkan mutu pendidikan. Pengawas TK. Selain melaksanakan supervisi, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang juga melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Pembimbingan dan pelatihan dalam bentuk workshop atau pembinaan individual. Supervisi tenaga pendidik dinilai sebagai upaya mendorong meningkatkan kinerja guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya, serta meningkatkan mutu pendidikan. Peran serta pengawasan yang dilakukan pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya, serta meningkatkan mutu pendidikan Kota Tanjung Pinang. Pada akhirnya, peran serta semua elemen masyarakat bersama Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang mewujudkan bergerak bersama Semarakan Merdeka Belajar menjadi pijakan terbaik untuk mewujudkan tercapainya pembangunan pendidikan, terkhusus keberlangsungan pendidikan di Kota Tanjung Pinang sebagai kota yang maju, berbudaya, dan sejahtera dalam harmoni kebinekaan masyarakat madani.